Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai pengembangan aktivitas dan model pembelajaran pada aspek pengembangan dan hasil belajar peserta didik. Kelompok kami terdiri dari Nanitia Purwa Iranti, Fatimah Az-Zahra, Putri Ainul Kolbi, dan Ramdhani Al-Mubarak. Silabus materi. Yang pertama, PAIKEM. Yang kedua, Mastery Learning. Dan yang ketiga, Multiple Intelligence. Yang pertama ada PAIKEM. PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAIKEM itu sendiri yaitu pendekatan mengajar yang digunakan bersama metode tertentu dan berbagai media pengajaran yang disertai penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ada beberapa penerapan model pembelajaran dalam PAIKEM. Yang pertama, siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat. Ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik. Keempat, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif. Dan yang kelima, guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam memecahkan masalah. Karakteristik PAIKEM. Sebagai pendekatan pembelajaran, PAIKEM memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua, belajar yang menyenangkan atau joyful learning. Yang ketiga, belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu atau kompetensi basic learning. Yang keempat, belajar secara tuntas atau mastery learning. Kelima, belajar secara berkesinambungan atau continuous learning. Dan yang keenam, belajar sesuai dengan kekinian atau contextual learning. Ada beberapa hal penting dalam mengimplementasikan PAIKEM. Pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa. Yang kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Yang ketiga, mengenal siswa secara perorangan. Yang keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keenam, membangun ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Kedelapan, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Dan kesembilan, membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental. Adapun materi yang kedua yaitu Mastery Learning. Learning merupakan singkatan dari Electronic Learning, yaitu proses pembelajaran yang menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Aktivitas e-learning dapat diklasifikasikan menurut waktu pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama synchronous e-learning dan yang kedua asynchronous e-learning. Hal-hal penting dalam mengimplementasikan e-learning. Yang pertama, e-learning harus didesain untuk dapat memberikan nilai tambah secara formal dan non-formal untuk pengguna. Yang kedua, terapkan blended learning terlebih dahulu pada masa sosialisasi untuk melatih pengguna dalam e-lifestyle. Yang ketiga, proyek e-learning merupakan institution inisiatif dan bukan hanya ARD inisiatif. Yang keempat, jadikan pengguna sebagai peran utama. Dukung aktualisasi diri pengguna, tidak hanya objek semata. Adapun model pembelajaran e-learning terbagi atas 3 model umum. Pertama, model AJEK. Model AJEK adalah model pembelajaran tatap muka di mana kelas di mana media elektronik hanya dijadikan sebagai penunjang pembelajaran. Dan yang kedua adalah model blended learning, adalah model campuran di mana pembelajaran dilakukan dengan 2 metode, yakni tatap muka dalam kelas, kemudian dipadukan dengan pembelajaran dalam jaringan atau internet.
Dan yang ketiga adalah model full online atau model daring penuh. Dalam model ini, instruktur dan peserta didik tidak saling bertemu dan tetap berada di tempat masing-masing atau di rumah. Hal ini juga membuat model ini disebut sebagai distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Model-model e-learning, pembelajaran daring penuh terbagi ke dalam beberapa jenis. Adapun jenisnya sebagai berikut. Pertama, web-based learning, pembelajaran berbasis website di mana proses pembelajaran dilakukan melalui dalam jaringan dengan memanfaatkan learning management system atau website. Yang kedua adalah computer-based learning, adalah proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan komputer. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara mandiri oleh peserta didik dengan masing-masing komputernya. Yang kedua adalah virtual education. Virtual education adalah proses pembelajaran yang dimana peserta didik tidak bertemu dengan instruktur. Instruktur membuat bahan-bahan ajar dalam bentuk virtual seperti manajemen LMS atau video pembelajaran. Yang keempat adalah digital collaboration. Kolaborasi digital adalah kegiatan pembelajaran yang menggabungkan banyak kelas yang berbeda instruktur dalam satu kelas. Tugas ini dilakukan untuk menyelesaikan sebuah proyek yang mungkin saja membutuhkan dua ahli yang berasal dari instansi yang berbeda, kemudian digabungkan dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Materi yang ketiga adalah multiple intelligence. Multiple intelligence adalah kemampuan ataupun kecerdasan yang berbeda-beda. Itulah yang dikenalkan oleh seorang ahli yang bernama Greiner sebagai multiple intelligence, yang artinya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Macam-macam multiple intelligence. Yang pertama itu adalah linguistic intelligence atau bisa disebut juga kecerdasan verbal. Kecerdasan verbal adalah kemampuan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini memiliki beberapa indikator, yaitu mendengarkan dan menyimak. Yang kedua ada mathematical intelligence yang bisa disebut juga kecerdasan matematika. Kecerdasan matematika adalah keterampilan mengolah angka. Adapun indikator dari kecerdasan ini yaitu seseorang mampu mengelompokkan benda dengan berbagai cara, menunjukkan nama-nama benda, dan disertai ciri-cirinya. Yang ketiga yaitu ada special intelligence, yaitu bisa disebut juga kecerdasan ruang. Kecerdasan ini kecerdasan dalam menggambar dan bervisualisasi. Adapun indikatornya yaitu membuat berbagai macam gambar, bercerita tentang gambar yang dilihat, dan mewarnai. Yang keempat yaitu ada kinetic intelligence ataupun kecerdasan kinestik atau jasmani. Kecerdasan ini adalah kecerdasan seluruh tubuh ataupun menggerakkan anggota tubuhnya. Adapun indikatornya yaitu melompat, meniru, menjiplak, berlari dengan gaya bervariasi, dan melempar bola. Yang kelima ada musical intelligence atau disebut juga kecerdasan musikal. Kecerdasan ini adalah mengubah atau menciptakan musik serta menjaga ritme. Adapun indikatornya yaitu membuat lagu, terus memainkan berbagai alat musik, terus menyanyikan lagu-lagu nasional. Selanjutnya yaitu ada interpersonal intelligence yang berarti kemampuan untuk memahami dan bekerja dengan orang lain. Adapun indikatornya yaitu bisa bersikap ramah, berkata sopan, mau berbagi, mau menyapa teman-temannya. Terus yang ketujuh ada intrapersonal intelligence yang berarti kecerdasan menganalisis diri sendiri dan memahami diri sendiri. Adapun indikatornya yaitu tidak suka mengganggu teman, mampu mengerjakan tugas dengan sendiri, menunjukkan kebanggaan terhadap karya sendiri, mampu mengatur waktu. Yang kedelapan ada naturalist intelligence yang berarti kecerdasan untuk mengenal bentuk alam di sekitarnya seperti bunga, burung, pohon, dan lain-lainnya. Adapun indikator dari kecerdasan ini yaitu dapat menyayangi tumbuhan dan hewan, senang memberi makan hewan, senang membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Terus yang terakhir yaitu ada existential intelligence
yang berarti kecerdasan yang berkaitan dengan kepekaan menghubungkan antara keberadaan diri dengan alam semesta. Adapun indikatornya yaitu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, menyanyikan lagu-lagu keagamaan, memahami keadaan diri sendiri, dan tahu akan tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Faktor pendukung multiple intelligence. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, perhatian orang tua terhadap anaknya sangat mempengaruhi kecerdasan anak-anaknya. Karena orang tua merupakan pembimbing atau guru pertama bagi anaknya. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Di sekolah, tentunya anak akan dibimbing oleh gurunya. Program yang ada di sekolah tentunya mempengaruhi kecerdasan dalam diri anak. Dan yang terakhir, yaitu kesehatan. Kesehatan adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap orang, karena kesehatan yang baik tentu akan mendukung perkembangan kecerdasan dalam diri seseorang. Adapun faktor kesehatan ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisik dan faktor kesehatan mental.